Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib bagi pemimpin muda politik bekerja dengan kesadaran publik. 10 September 2020, saya Indri Memo hadir kembali untuk Anda di program Memo Newsroom. Hari ini, 75 tahun yang lalu, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL dibentuk. Awal mula bernama Badan Keamanan Rakyat BKR Laut, tepatnya 10 September 1945. Pemirsa, pemberitaan akhir-akhir ini sudah 100 lebih dokter Indonesia gugur karena COVID-19. Dan kemarin malam, dokter saraf RSUD Gambiran Kota Kediri meninggal akibat COVID-19. Dan berita utama hari ini, Dr. Mahfud SPBS meninggal. Dokter ahli bedah saraf RSUD Gambiran ini sempat menjalani perawatan selama kurang lebih 3 minggu akibat terpapar COVID-19. Koranmemo.com, inilah berita selengkapnya. Dokter bedah saraf RSUD Gambiran Kota Kediri meninggal akibat COVID-19. Pasokan LPG 3 kg di Jombang dibatasi. Ini jawaban Pertamina. Renang di Sungai Lodo Agung, pemuda Legok hanyut. Untuk kesekian kalinya, tenaga medis Indonesia gugur karena COVID-19. Kali ini dari Kota Kediri, dokter ahli bedah saraf RSUD Gambiran, Dr. Mahfud SPBS meninggal. Kabar duka ini diumumkan Direktur RSUD Gambiran sekaligus juru bicara Satgas COVID-19 Kota Kediri, Dr. Fauzan Adima, Rabu 9 September malam melalui rilis resminya. Menurut Fauzan, almarhum meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya pada pukul 20.40 waktu Indonesia bagian Barat. Dr. Mahfud sempat menjalani perawatan selama kurang lebih 3 minggu akibat terpapar COVID-19. Dia dinyatakan positif terjangkit COVID-19 pada tanggal 20 Agustus 2020 dan tercatat sebagai kasus ke-131 di Kota Kediri. Gugurnya petugas medis ini menjadi peringatan agar masyarakat selalu mawas diri. Meski saat ini pemerintah sudah memberikan kelonggaran, meski ada pelonggaran, menurutnya bukan berarti masyarakat bisa mengabaikan protokol kesehatan. Sampai saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir dan terus mengancam keselamatan warga. Bahkan beberapa kabar virus telah bermutasi dan memunculkan berbagai gejala berbeda. Maraknya informasi di masyarakat terkait tidak tersedianya gas LPG bersubsidi 3 kg untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, masyarakat berpenghasilan rendah, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan keresahan. Pertamina menghimbau MBR dan pelaku UMKM untuk membeli langsung di pangkalan LPG resmi Pertamina. Selain mendapatkan kepastian LPG tersebut tersedia, masyarakat juga bisa membeli dengan harga sesuai aturan harga eceran tertinggi atau HET yang sudah ditetapkan pemerintah Kabupaten Jombang. Hal tersebut disampaikan Selection Head Communication Relation Pertamina Marketing Operation Region 5 Jatim Balinus, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Ahad Rahedi. Dikatakan adanya peningkatan konsumsi LPG 3 kg di beberapa lokasi di Kabupaten Jombang bisa disebabkan oleh banyak hal, diantaranya mulai berangsur pulihnya kegiatan ekonomi masyarakat yang membutuhkan LPG. Seperti diberitakan sebelumnya, LPG dari distributor ke agen retail atau pengecer mulai dibatasi. Hal tersebut disampaikan Rio Febrian Lestianto, 41 tahun pedagang retail asal Dusun Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, yang mengaku dalam 3 hari terakhir stok tabung melon ini kosong dan harus membatasi permintaan toko di wilayahnya. Nasib naas dialami Dwi Santoso, 17 tahun, warga desa Jiwut, Kecamatan Glegok, Kabupaten Blitar. Dia terseret arus Sungai Lodo Agung, Kelurahan Kembang Ngarum, Kecamatan Sutojayan, Blitar, Rabu 9 September. Saat ini petugas kepolisian bersama BPBD masih melakukan pencarian terhadap korban.
Kasubag Humas Polres Blitar AKP Imam Subakti mengungkapkan Dwi bersama temannya Farinsa dan Sutrisno berangkat dari Desa Ciwut, Kecamatan Legok, Blitar menuju Sungai Lodo Agung. Sampai di sungai, Dwi mengajak Farinsa untuk mandi, sementara Sutrisno karena tidak bisa berenang menunggu di atas motor. Beberapa menit kemudian, Farinsa dan korban naik ke pinggir sungai untuk istirahat. Keduanya menjeburkan diri lagi ke sungai. Selang 10 menit di dalam air, akhirnya Farinsa yang kedinginan mengajak Dwi untuk naik ke pinggir sungai. Setelah itu korban mengajak saksi untuk berenang lagi. Namun Farinsa tidak mau karena sudah banyak orang yang mengingatkan kepadanya bahwa jangan mandi di sungai karena arusnya deras dan sangat berbahaya. Korban ngotot dan akhirnya menjeburkan diri dengan cara melompat dari tangga jembatan Cor. Setelah menjeburkan diri, tiba-tiba Dwi meminta tolong kepada Farinsa dengan mengangkat-angkat kedua tangannya. Seketika Farinsa menjeburkan diri untuk menolong korban. Karena aliran sungai sangat deras, akhirnya keduanya kehabisan tenaga. Dwi yang pegangan pada bagian tali kolor celana Farinsa terlepas. Korban hilang sedangkan pelapor bisa ditolong oleh saksi Rizky. Dan sampai sekarang jasad belum ditemukan. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Indri Memo bersama tim yang bertugas pamit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Koran Memo. Sampai bertemu di berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.